Oke, ini lanjutan ya video yang Bapak kirim nak ya tentang hukum Hess ya. Kalau kemarin kan masih dua cara. Yang pertama namanya diagram siklus, kemudian diagram tingkat ya. Kemudian yang terakhir ini ya untuk hukum Hess, penentuan delta H reaksi dengan hukum Hess berdasarkan data reaksi. Artinya, nah ya, kalau nanti diketahui beberapa reaksi ya, misalnya di sini nanti ya ada reaksi 1, 2, 3 ya. Nah, gini. Itu berarti kita menentukan nilai entalpi dengan hukum Hess ya, dengan data reaksi. Jadi kalau sudah ada nanti seperti ini nak ya, misalnya ada 3 reaksi, kemudian ditanya reaksi ini nak. Nah, ya. Menentukan reaksinya. Nah, jadi caranya ingat begini ya. Caranya ya biar Bapak jelaskan ya. Susun ya, artinya susun ketiga reaksi ini nak supaya hasilnya seperti ini. Ya, disusun dia seperti ini dia. Oke. Contoh gini ya. Susun ketiga reaksi sehingga membentuk reaksi yang ditanya. Contoh. Ada reaksi 1, 2, 3 ya. Jadi caranya gini. Coba perhatikan reaksi yang ditanya. Ini kan C2H4. Nah, ini ya C2H4. Oke, kalau dalam berdasarkan yang ditanya, letaknya kan sebelah kiri reaksi. Ini kan sebelah kiri nih. Ini kan sebelah kanan. Di sebelah kiri ya. Sedangkan yang diketahui itu sebelah kanan. Nah, ya. Yang diketahui kan reaksi ketiga ini sebelah kanan dia kan. C2H4-nya. Sedangkan diminta adalah sebelah kiri reaksi. Ya, ini kan panah sebelah kanan. Ini kan sebelum panah, berarti di sebelah kiri. Berarti usahakan ini dibalik nak. Ini dibalik ke kiri. Yang ini dibalik. Ya. Sehingga C2H4-nya sebelah kiri jadinya. 2C tambah H2 sebelah kanan. Dan nilai delta H-nya berubah tanda nak. Dari positif menjadi negatif. Karena acuannya ingat ada 3. Reaksi dibalik, delta H berubah tanda. Ya, kalau reaksinya dikali, delta H tetap dikalikan. Kalau reaksinya dibagi, berarti delta H-nya dibagikan. Itu tadi untuk reaksi yang ketiga ya nak ya, dibalik. Oke, udah dapat yang ini ya. Ini kita dapatkan C2H4. Kemudian coba perhatikan dulu yang si 6F. Ini jangan dulu diperhatikan. Karena dia muncul reaksi pertama dengan kedua. Yang sekali muncul aja dalam persamaan reaksi. Coba perhatikan misalnya CF4. Mana C4? Yang ini. Ya, yang ini ya. Di sini dia letaknya sebelah kanan. Ini juga letaknya sebelah kanan. Berarti tetap. Lihat ya, ini tetap kan? Dan yang ditanya di sini koefisiennya berapa? 2. Sedangkan yang diketahui dalam soal 1. Makanya kali 2. Jadi reaksi ini itu nggak usah kita ubah, tapi kali 2 dia. Makanya jadi 2C. Ini kemari kali 2 ini jadi 4. Ini kali 2 juga jadi 2. Dan delta H-nya ini kali 2. Minus 680 dikali 2. Ya gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya si HF. Nah ini HF. Sebelah kanan juga kan. Nah ini kan pertepanah. Ini sebelah kanan letaknya. Coba perhatikan reaksi yang ditanya tadi. Yang diketahui. Ini juga sebelah kanan. Berarti tetap. Nah kan tetap dia. Pak kenapa kali 2 pak? Lihat ini. Ini berapa koefisiennya? 4. Yang diketahui berapa koefisiennya? 2. Berarti ini kali 2 ini. Kalau ini dikali 2, ini juga kali 2 nak. Ini kali 2. Lihat dia ya. Ini kan kali 2 H2 ya. F2-nya juga kali 2. HF-nya juga kali 2. Dan delta H-nya juga kali 2. Dapat persamaannya seperti ini. Dan coret dia nak kiri kanan yang sama unsurnya ataupun spesinya. Ini kan sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Coret. Ini kan 2 kan? Ini 2 arti habis. Kalau tadi di sini 2, ini 4, berarti ini sisa 2. Kemudian apa lagi yang sama kiri kanan? Si C pak, yang ini. Dengan yang ini. Habis kan? Ada lagi nggak bisa kita coret? Enggak. Ini kan C2H4, ini C4, CF4. Jadi yang nggak dicoret itu turunkan aja. Contoh ini C2H4, inilah dia. Ini yang sama-sama sebelah kiri dijumlahkan dia nak. 2F2, 4F2, jadi totalnya berapa? 6. Inilah 6. Betul ya?
4HF, inilah dia. 2C4, inilah dia. Delta H-nya tambahkan nanti seluruhnya ya. Ketika dia dikali baru tambahkan seluruhnya. Jadi negatif, 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 hasilnya nanti apa? Ya. Jadi intinya di sini lebih mudah nak ya. Artinya kita menyusun, ini adalah kemampuan logika kita aja untuk menyusun persamaan reaksi dari 3 reaksi. Oke. Jika belum mengerti, coba ini soal yang kedua. Gini contoh. Ada 3 reaksi juga Pak. Ini ya, perhatikan nak ya. Oke, ini ada reaksinya. Yang diminta, lihat ini. Reaksi yang ditanya. C3H4 tambah 2H2 tambah C3H8. Oke, ayo kita susun ini nak. Susun nak. Ya, reaksi yang ditanya ini dari ketiga ini nak. Oke, caranya gimana Pak? Lihat dulu ini spesies yang ditanya. Ini C3H4. Sebelah mana letaknya? Sebelah kiri. Ini kan panah. Berarti sebelah kiri panah dia. Mana C3H4 Pak? Ini reaksi kedua. Lihat reaksi kedua. Posisinya sama enggak? Ini sebelah kiri. Iya, ini sebelah kiri kan ditanya? Iya. Berarti ini tetap nak. Lihat ya, pakai reaksi 2 tetap. Oke ya, bisa ya kira-kira ya. Reaksi kedua ya. Kena C3H4 di reaksi kedua. Oke, tetap dia. Tuliskanlah ini semuanya nih nak. Yang reaksi kedua ini nak. Tuliskan ini semuanya. Oke, kan pas ini dia. Oke, nilainya juga nggak berubah. 1950 ya. Oke. Udah kita susun C3H4, kembali kita susun H2. Oke, lihat H2. H2 reaksi keberapa? Oke Pak, yang pertama. Ini sebelah mana nih? Kiri. Ini sebelah mana diminta? Kiri juga. Makanya di sini buat tetap. Oke ya. Ini koefisiennya berapa di sini Pak? 2. Yang ditanya berapa? 2. Makanya nggak dikalikan. Teruskan aja langsung ini nak. Ini kemari. Oke ya. 2H2, O2, 2H2O. Delta H-nya tetap juga nak. Kan nggak berubah dia. Nggak dikalikan juga. Oke, yang terakhir C3H8. C3H8. Oke, reaksi keberapa itu? Reaksi ketiga ini ya. Lihat posisinya. Di sini diminta sebelah kanan, sedangkan di sini posisi sebelah kiri. Makanya dibuat di sini katanya balik. Oke ya. C3 ini dibalik reaksinya, yang produk jadi reaktan, yang reaktan jadi produk. Oke, lihat ya. C3 3CO2 ini sebelah kiri jadinya kan. 4H2 sebelah kiri. C3H8-nya sebelah kanan, O2-nya sebelah kanan. Dan delta H-nya lihat dari negatif menjadi positif. Oke ya? Oke. Setelah dapatlah reaksi ini kemarin, tinggal kita coret yang mana yang sama. Oke, contohnya Pak, ini CO2 sebelah kiri, ini. Oke. Ini CO3 sebelah kanan. Habis ya. Mana lagi yang sama? Oke, yang ini Pak, yang ini. Ini. H2O-nya. Ya. Ini H2O-nya di sini ada berapa? Ini ada 4 ya. Oke, ini ada 4, ini sisa 4. Oke, ada sisa 2. Oke, ini salah nih ya. Ini 2 nak ya. Ini 2, salah tulis Bapak di sini. Ini 2 rupanya. Oke. Ya, ini 2. Berarti yang ini juga, yang ini 2 nak. Oke, biar jangan salah. Lihat ya. Ini H2O-nya sebelah kiri ada 4. Di sini H2O-nya sebelah kanan ini ada 2. Yang ini ada 2, berarti kalau kita gabung ada 4. Berarti ini dicoret. Ya, ini dicoret. Ini 4 ya, sebelah kanan. Sebelah kiri juga ada 4. Oke, bisa kira-kira ya. Baru oksigen. Oksigen di sini ada 1, di sini ada 4. Berarti sebelah kiri oksigen ada 5. Sedangkan di sini oksigen juga sebelah ada berapa? Ada 5. Berarti ini dicoret. Sorry, yang ini nak ya. Berarti nak yang ini nak jangan dicoret ya. Bapak ini kemarin, ini jangan dicoret. Ini berarti turunkan. Oke ya. C3H8 ya, diturunkan dia ya. Ini kan nggak dicoret tadi. 2H2 ini juga turunkan nak. Ini nggak dicoret, bulatkan aja. C3H4 juga dibulatkan. Kan selesai. Yang dibulatkan ada berapa? 3. Lihat, C3H4 turun, 2H2 turun, C3H8 juga turun. Oke, deltanya jumlahkan seluruhnya. Kan gitu ya, sederhana ya. Oke Pak, yang terakhir gini ya, coba Bapak jelaskan. Ini juga ada 3 reaksi nak. Oke ya. Macam mana ini Pak? Ya udah, perhatikan aja reaksinya. Ada 3. Dan lihat fase-fasenya ya. Ini Bapak buat lengkap fasenya. Kenapa pertanyaan gini? Hitunglah perubahan entalpi S menjadi uap air. S itu nak, S. Berarti kan air juga. Inilah reaksinya. Karena dalam soal ini nggak diketahui reaksinya. Jadi kita buat sendiri reaksinya. Entalpi S menjadi uap air. Berarti S itu solid. Solid itu padat. Ini S menjadi uap air. Uap itu kan berarti kan air menjadi gas. Oke. Diminta
Ya udah, caranya gimana Pak? Ya udah, perhatikan ini H2O-nya solid. Sebelah mana diminta? Sebelah kiri Pak. Yang di sini sebelah mana H2 solid? Sebelah kanan. Betul ya? Reaksi keberapa? 3. Karena yang diminta sebelah kiri, diketahui soalnya sebelah kanan ini, baliklah dia reaksi. Lihat, dibalik karena oke, ini jadi sebelah kiri, yang ini jadi sebelah kanan. Deltanya berubah dari negatif jadi positif. Udah dapat. Nih, nanti ini kurungkan. Berarti ini mau kita turunkan. Oke, kira-kira ya. Baru berikutnya H2O gas. Mana H2O gas? Ini. Reaksi kedua. Di sini H2O gas sebelah kanan. Di sini juga sebelah kanan. Jadi buat sini apa? Tetap. Betul kan? Reaksi yang kedua ini tetap. Teruskan aja nih tetap ini semua ini. Ya, kan pas ini. Dan deltanya nggak berubah. Inilah dia. Bapak kurungkan. Masalahnya kan masih ada ini. Ini kan masih pengganggu nih. Ini kan masih harus kita coret ini. Caranya, lihat ini. Ini mau kita bunuh. Coba kita bunuh. Caranya kita bunuh nih. Liquid. H2O liquid. Mana H2O liquid? Yang ini. Ya. Jadi H2O liquid itu supaya ini hilang sebelah kanan, usahakan H2O liquidnya sebelah kiri. Caranya apa? Yang ini, lihat ini. Reaksi 1. H2O liquidnya sebelah mana? Kiri. Kalau andai kata tadi H2O liquidnya sebelah kanan, dibalik nak. Supaya dia ini mampus. Ya, biar mati dia. Makanya ini tetap. Ya, tetap juga H2O liquidnya. Karena ini nanti nggak kita pakai. Ya, tuliskan dia ini kemari. Baru ini coret lah ini. Ini nggak dipakai, coret dengan yang ini. Ya. Coba lagi ya, yang ini. Ini coret juga. Ya. Setengah O2 coret di kemari. Udah habis kan? Jadi yang dikurung itu, itulah kita turunkan. Yang kita coret itu semua nggak kita turunkan. Habis. Selesai ya. Habis H2O-nya sama-sama 1. H2 sama-sama 1. Setengah O2. Habis. Nanti ini jumlahkan aja. Totalnya. Delta H total. Udah siap. Itulah namanya hukum Hesna ya. Dengan berbagai reaksi yang dijumlahkan. Tapi susun dulu. Oke ya.